Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nerosake pamausan kitab Hikam Shahifah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahmatullah alaihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida ay mailu nafsika ayyuhal muridu as-sadiqu ila tajridi anil asbabil zahiriyati ay khurujuka anha wa adamu mu'anatiha ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi. Iradatuka tajrida, iradatuka sama apa matur bahasa Indonesia ini? Iradatuka, adapun keinginanmu, at-tajrida, adapun keinginanmu, at-tajrida, untuk melepaskan diri, at-tajrida, untuk melepaskan diri dari kasab, maksudnya ay mailu nafsika, artinya keinginan dirimu, ayyuhal muridu, wahai seorang murid, as-sadiqu, yang benar-benar seorang murid. Adapun keinginan dirimu, wahai murid, ila tajridi, untuk melepaskan diri, anil asbabi, dari berbagai macam sebab rizki, kasab, al-zahiriyati, yang zahir, ay artinya khurujuka, adapun keluarmu, anha, dari beberapa macam sebabnya pencaharian, mata pencaharian, adapun keluarmu dari anha, meninggalkan sebab mata pencaharian, wa adamu mu'anatiha, dan tidak adanya keberatannya itu asbab, pekerjaannya tidak memberatkan dirinya. Adapun keinginanmu untuk keluar atau melepaskan diri daripada mata pencaharianmu, ma'a iqamatillahi iyyaka, hali padahal beserta menempatkannya Allah iyyaka, kepada mufil asbabi, di dalam asbab-asbab mata pencaharian tersebut. Sampean ingin melepaskan diri dari mata pencahariannya, padahal Allah menempatkan sampean di dalam mata pencaharian tersebut.
Apa yang dimaksud Allah menempatkanmu di dalam mata pencaharian? Lain halnya jika Allah tidak menempatkan kita di dalam mata pencaharian atau di dalam pekerjaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan Allah menempatkan kita pada pekerjaan tersebut sehingga kita tidak boleh keluar dari pekerjaan tersebut? Tandanya Allah menempatkan kita di dalam sebuah pekerjaan, tandanya Allah menempatkan kita di dalam sebuah profesi, pekerjaan, kasab, mata pencaharian, sehingga kita tidak boleh melepaskan dari mata pencaharian tersebut. Apa tandanya bahwa Allah menempatkan kita pada pekerjaan tersebut? Wa alamatu dzalika, adapun tanda iqamatullah iyyaka fil asbab, tanda Allah menempatkanmu di dalam sebuah profesi, sebuah pekerjaan atau mata pencaharian. Apa tandanya? Ayyuhayyi'aka ayyuhayyi'ahalaka, ialah memudahkan, menyiapkan atau memudahkan kepada pekerjaan tersebut laka untukmu. Wa anta jidas salamata fi dinika, dan mendapati siapa kamu as-salamata, kepada keselamatan fi dinika, di dalam agamamu. Inda mu'anatiha, ketika beratnya itu asbab. Inda mu'anatiha, ketika beratnya itu mata pencaharian. Dan tandanya bahwa pekerjaan itu adalah memang Allah menempatkan kita di dalam pekerjaan tersebut. Tandanya Allah menempatkan kita di dalam satu pekerjaan, satu usaha atau satu kasab, mata pencaharian, satu pekerjaan tersebut dimudahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, pekerjaan tersebut, seberat-beratnya pekerjaan tersebut, tidak sampai mengganggu amal ibadah kita kepada Allah. Anta jidas salamata fi dinika. Dan tanda yang ketiga, wa yanqati'a biha, dan putus biha, sebab adanya pekerjaan, sebab adanya usaha. Apa yang putus? Sebab adanya pekerjaan atau sebab adanya usaha tersebut. Yang putus tamuka, apa keinginanmu, amma, kepada perkara atau barang bi aidin nasi, yang ada pada orang lain. Tanda yang ketiga ialah dengan adanya pekerjaan tersebut kita tidak lagi berharap atau menginginkan barang atau harta benda orang lain. Tanda yang keempat, wala yusghilaka amma anta fihi min wadhaifil ibadati adh-dhahirati wal ahwalil batinati. Tanda yang keempat bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang memang Allah telah menempatkan kita pada pekerjaan tersebut. Tanda yang keempat adalah la yusghilaka wa alla yusghilaka, dan supaya tidak melalaikan ka kepadamu, wala yusghilaka, dan tidak melalaikan apa itu sebab, apa itu pekerjaan, wala yusghilaka, dan tidak menyebabkan apa itu pekerjaan kepadamu, tidak menyibukkan amma dari aktivitas, anta, yang adapun kamu, fihi, ialah ada di dalam ma, aktivitas tersebut. Pekerjaan tersebut tidak sampai melalaikan kamu, tidak sampai melalaikan sampean dari aktivitas-aktivitas
di mana sampean ada di dalam aktivitas tersebut. Aktivitas apa maksudnya? Min wadhaifil ibadati, rupanya dari wadifah, rupanya dari kebiasaan ibadah yang zahir, kewajiban ibadah yang zahir. Wal ahwalil batinati, juga pekerjaan tersebut tidak menyibukkan kita, tidak melalaikan kita sehingga meninggalkan ahwal, keadaan yang bersifat batin. Maksudnya pekerjaan tersebut tidak membuat kita lalai mengingat Allah. Pekerjaan tersebut tidak membuat pikiran kita tiap hari ruwet misalnya. Karena ada pekerjaan, saya sendiri sudah mengalami, ada pekerjaan dia tidak mengganggu kepada ibadah, dia juga menghasilkan penghasilan sehingga kita tidak butuh kepada pemberian orang lain. Dia juga tidak mengganggu kepada wadifah, kewajiban atau kebiasaan ibadah. Akan tetapi pekerjaan tersebut mengganggu ketenangan batin atau ketenangan rohani kita. Ada pekerjaan tersebut tidak mau tenang. Pernah alako cukup tahun 2012, pernah alako cukup. Mun penghasilan alhamdulillah tiap hari ajo jutaan nungku cukup ajongku adalah tak nyebabeki atina sholat, tak nyebabeki ngarep pabrik naureng karena penghasilan raja. Cuma mengganggu ketenangan batin, mengganggu ketenangan rohani, mengganggu ketenangan pikiran, sehingga di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam rumah tangga itu tidak bisa kita dapatkan. Kenapa tidak bisa kita dapatkan? Ketika seseorang sudah ruwet dengan pekerjaannya, ketika seseorang sudah ruwet dengan aktivitasnya, maka seseorang biasanya tidak akan sempat untuk bercengkrama, tidak akan sempat untuk mengobrol dengan keluarga, dengan anak atau dengan istri, sehingga mengorbankan keharmonisan rumah tangga. Sehingga ketika pekerjaan kita, misalnya yang sekarang kita kerjakan, yang pertama pekerjaan tersebut tidak mengganggu sholat, tidak mengganggu kewajiban, pekerjaan tersebut menyebabkan kita tidak butuh kepada pemberian orang lain karena belanja sehari-hari kita dicukupi dari penghasilan pekerjaan tersebut. Pekerjaan kita tidak menyebabkan kita sampai lalai melakukan wiridan atau wadifah, misalnya punya wiridan, tidak sampai melalaikan hal tersebut. Terus yang terakhir, pekerjaan kita tidak sampai merusak ketenangan hati dan pikiran kita. Ketika pekerjaan kita sudah selamat dari 4 macam tersebut, berarti pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang memang sengaja Allah berikan kepada kita. Bisa pahami? Nah, ketika kita memiliki pekerjaan tersebut dengan kriteria yang tadi disebut, tidak mengganggu dan semacamnya, maka ketika kita menginginkan keluar dari pekerjaan tersebut atau melepaskan diri dari pekerjaan tersebut, minas syahwati itu termasuk dari keinginan syahwat. Ai min syahawatin nufus, hal tersebut ingin keluar dari pekerjaan yang tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu ibadah, dan bisa menghasilkan uang dan semacamnya. Kita ingin keluar dari pekerjaan tersebut,
itu termasuk min syahawatin nufus, termasuk dari beberapa macam syahwatnya nafsu. Allati tatmu ilaiha, allati di mana keinginan nafsu tersebut tatmu mendesak atau mengajak, menggiring keinginan nafsu ilaiha kepada itu min syahawatin nufusil lati tad'u ilaiha, termasuk daripada keinginan nafsu allati rupanya syahwatin nufus tad'u yang mengajak atau mendorong atau menarik apa itu keinginan nafsu ilaiha kepada min syahawatin allati tat'u, allati yang mengajak atau mendorong atau menarik apa itu syahwat apa itu syahwatun nafsi ya ilaiha kepada tarkul asbab, ilaiha kepada tarkul asbab, atau tat'u yang mengajak apa itu syahwat ilaiha kepada nufus, bisa. Jadi ketika kita ingin melepaskan pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah kita, bisa mencukupi nafkah kita ingin meninggalkan pekerjaan tersebut, itu termasuk keinginan nafsu al-khafiyati yang samar. Wa kanat syahwatan, dan ada apa itu keinginan tersebut. Syahwatan ialah merupakan keinginan nafsu. Kenapa dianggap keinginan nafsu? Li'adami wukufika ala muradi sayyidika, karena tidak diamnya sampian ala muradi sayyidika, atas keinginan gustinya sampian, yaitu Allah. Wa muwafaqatika murada nafsika, dan li muwafaqatika, kenapa dianggap syahwat? Yang pertama karena sampian tidak diam, tidak menerima atas keinginan Allah, dan juga di muwafaqatika karena menurutinya sampian murada nafsika, kepada keinginan nafsunya sampian. Wa khafiyatan, dan dianggap itu nafsu yang samar. Kenapa dianggap yang samar? Li'anna dhahira dzalika, karena sesungguhnya tampak luar dari keinginan melepaskan diri dari pekerjaan tersebut, anna muradaka, karena sesungguhnya keinginannya sampean kita jarudi untuk melepaskan diri secara zahir, ingin melepaskan diri dari pekerjaan secara zahir, al-inqita ialah memutuskan atau mencurahkan tenaga, perhatian ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa taqarrubu ilaihi, dan ialah untuk mendekatkan diri ilaihi, kepada Allah secara zahir. Ketika kita meninggalkan pekerjaan tadi nang wa ta'ala kuah nyalajo juga masjid lah sini, nyalajo ibadah lah sini, tampak luar seakan-akan itu adalah melepaskan diri dari pekerjaan-pekerjaan dunia dan melulu untuk melakukan hal-hal ibadah secara zahir. Makanya disebut nafsu yang samar, karena secara zahir itu bagus meninggalkan dunia demi memaksimalkan ibadah. Wa batinuhu, sedangkan dalamnya daripada hal keinginan tersebut, keluar dari pekerjaan tersebut, anna muradaka, bahwa sesungguhnya keinginanmu dari meninggalkan pekerjaan. Kan banyak orang atina lako acolo intar kakulo acolo intar kaastata lako na itina. Tampak luar orang tersebut meninggalkan dunia demi mendekatkan diri kepada Allah, tampak zahirnya. Padahal batinnya, wa batinuhu anna muradaka, sedangkan secara batinnya murid orang tersebut, anna muradaka, bahwa sesungguhnya keinginanmu
atau wabatinu, sedangkan batinnya daripada itu tajridul asbab, anna muradaka, bahwa sesungguhnya keinginanmu di dalam meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia demi untuk melakukan ibadah-ibadah, tirakat, i'tikaf, dan macam-macam misalnya. Apa yang sampean inginkan? As-syuhratu bil wilayati, ialah sebenarnya sampean itu ingin terkenal dengan kewalian atau ingin terkenal dengan keahlian ibadah. Cuma terpocah ahli ibadah. Sehingga apa yang diharapkan daripada itu, litaksudakan nasu bil i'tiqad amma anta bisadana litaksudakan nasu bil i'tiqad. Apa tujuan daripada sampan itu meninggalkan pekerjaan, melulu melakukan ibadah-ibadah, i'tikaf dan semacamnya, tirakat dan semacamnya? Tujuannya adalah as-suhra, karena sampai itu ingin terkenal dengan kewalian. Malaikat kocak wali, malaikat kocak orang apa? Litaksudakan nasu, agar supaya menuju kepadamu an-nasu, siapa orang banyak, bil i'tiqad, menuju dengan bil i'tiqad, dengan keyakinan bahwa sampean itu ahli ibadah, seorang soleh, wa taqarrubi, dan juga dengan tujuan agar orang lain tersebut itu mendekat ilaika kepada sampean. Terus karamat, terus kita ngeliat sakte dan semacam, makan banyak orang yang marah nikah, mawali-wali, ma'ani-ani. Fataqta'u, maka sebabnya putus siapa sampean, amma dari keadaan, amma dari tujuan, anta yang ada pun sampean bisodatihi, ya ada di dalam tujuan tersebut. Maka kita atau sampean atau seorang murid ini yang meninggalkan pekerjaannya yang tidak mengganggu kepada amal ibadahnya, dia akan terputus daripada tujuannya dia, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Fataqta'u, maka putus siapa sampean amma dari tujuan, anta yang ada pun sampean bisododihi, ya ada di dalam arah tujuan tersebut, maka terputus. Faqad qala al-arifuna, maka sungguh berkata siapa ulama-ulama al-arif billah, iqbalun nasi al-muridi qabla kamalihi samun. Iqbalun nas, adapun suarnya orang banyak, iqbalun nasi, adapun suarnya orang banyak orang nyabis, alal muridi, atas seseorang yang berjalan, yang sedang menekuni tasawuf atau thariqah, qabla kamalihi, di mana suannya orang banyak tersebut, keramatnya orang tersebut, qabla kamalihi, sebelum sempurnanya murid tersebut. Jadi karamat setong wali sebelum kawalian sampurna. Samun itu adalah sebuah racun qatilun yang sangat membunuh, bahaya. Jika Nabi ulama-ulama dahulu seperti ini, beda dengan ulama-ulama sekarang. Kecilang tujuba surban ma jonggu balancong ma anu ma ani-ani. Napa saya sopre? Malah banyak orangnya nyabis. Makaramat banyak orang nyabis. Gawat. Al-Ghanika merupakan sebuah minangka racun yang sangat membunuh. Itu aja maksudnya. Wa rubbama in qata'at bidzalika an wadhaifika wa awradika wa sirta tattali'u lima bi aidin nas. Wa rubbama, bahkan terkadang in qata'at, bisa terputus, bidzalika, sebab iqbalun nasi alal murid,
sebab sudah keramat, sering banyak tamunya, meninggalkan pekerjaan, dia melulu melakukan ibadah-ibadah sehingga banyak orang yang sowan kepadanya, dan sebab hal tersebut inqata'at, bisa terputus sampian bidzalika, sebab itu iqbalun nas, sebab telah keramat. Apa yang terputus an wadhaifika, dari wadifah wa auradika, artinya dari wiridannya sampian. Ketika sudah banyak orang nyabis, ya biasa nama resok ngaji waki yasin ar-rahman tabarak, mereka nikah maca sholawat 1000, ialah misalnya sholawat 100 ialah 1000. Mereka nikah maca apa, gara-gara banyak orang nyabis, akhirnya putus wadifah tabah amalan-amalan. Karena manabi tengkola sa pengalaman na tengkola, karena tengkola sa kancan kasa iktona pacat sarang kiai kasa pacat gembleng kangkoy yang kita kiai na hajo nih maturan na kasa sengke amalan-amalan kangkoy madatang tamu kasa juga bado ngamalaki inna atau nal kausar dalam manasare sa malam saya itu. Sepuluh malam aku jeng tasbih, lastara aku jeng tasbih, maca inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, ngadep ke temor 100, ngadep ke deja 100, ngadep ke barat 100, ngadep ke lak 100, ngadep ke atas 100, ngadep ke bawah 100. Insya Allah tamu ya remi penari. Tulis dulu, ya, udah, ya. Ini kasih saya mula kau lagi. Kau lagi entar tanah apa? Maksudnya terus terang kau tak anu kagak nikah. Kau pak lambat horap pagi berdoa, pak lambat seorang bulu bulu. Anak apa? Benar ini kak orang puluhan kurang orang tiap hari pasti berdoa, pasti banyak benar. Polana penare catat dari Bangok, dari Salempu, dari Banyuwangi penare selama beberapa tahun nih. Kalau cari tahu dulu, nih kak, itu les penyakit napa, sakit napa, abri sana apa itu les, iya kali. Nanti atau sana kolena, kurang pak beda gitu. Cuma suatu saat kalau pun para abinia, kalau pak seorang bu, pun pak jak lakoni nikah, nyari kenceran lain, kan kita lakukan nikah, insya Allah pun pada rezekinya. Akhirnya ambu asli orang-orang jauh tanya Kim kan mau nih pada orang Karimun Jawa Jawa Tengah, ditanya Kim kan jadi maturan sampai bisa mau nih boleh datang di mimpi, disuruh nyari orang saya nyama Pak Sukina entar kabuli yang be kodim beli. Datang ni mimpi, jamban aja pun dapat, bodoh obu nak kuntilanak, dokter bodoh orang misalnya mau dokter nak bukal koron, or ciri-ciri nomornya, arah obu nak kuntilanak dia bukti. Jadi mereka datang ni mimpi, baca. Artinya bodoh senyuruh mereka. Banyak cara-cara katanya banyak. Saya baca gitu. Ngamalaki inna atau nagal kau sadel panas hari semalam saya buka leh. Inna atau nagal kau satu lebih kau hendak sama kau inna atau nagal kau lebih kau. Jadi empat tak salah kau presiden. Ini kalau kau ni saya tak andi saya tak pati banyak kegiatan di. Ban saya andi minat kakak nikah. Kayak mentah banyak tamu ya kau jago lah. Kau lah tadi aku nak pensiun. Oh, udah tuh sampai masjid lah tuh nih. Artinya panas tarik nih ya, tulis. Terus. Mari inna tanal kausar nikah tiap malam nikah penjahit tasbih. Tiap malam penjahit tasbih rakaat. Penjahit tasbih nikah lestari takbiratul ihram, maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallah tak apa. 15 kali, mari baca Fatihah, subhanallah boleh. Sambil naruku, subhanallah boleh. Sebab naruku, subhanallah boleh.
10 kali. Di sana apa kepi? Mari takbiratul ihram 15. Sano nih. Do deleman na 2 rakaat ni kato 50 lagi Mas. 50 kali tasbih. 15. Mari Jamrul Fatihah 10. Mari Fatihah maca ayat kora 10. Pon 30. 5. Pas bektona sujud Ruko. 10, bektona ruku 10. Nika pon 45. Bektona intidal 10. Nika pun 55. Bektona sujud 10. Pas sujud kedua boleh 10. Betong 5 pun cukup. Pokoknya di depan ada rakaat nikah. Kali. Betong 5. Jadi 2 rakaat satu saja. 15 ada yang pertama. Oke, di pertama 15. Kalau nak betok 5, lain akan 10-an. Misalnya tak balik tanah apa tuh? Yang penting dalam mana syarakat nikah. Betok 5. Pokoknya tak mata tasbih. Subhanallah, tak sejeng lancang. Jadi macam tasbih. Lastare kan nikah, pun lastare apa jangan sunat tasbih, ya kan? Pas maos inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. 100 kali ngadep ke timur. Loro dari timur kadeja, kabara, kalau atas kababa. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sampai tak saya pikir baru macaran orang sini bisa kan ini ke pangeran sing ngatur kok. Hadem makanya kayu ocol ke sana lagi. Lupa nyari orang. Ulang-ulang buahnya. Jadi hadem makoro promosi. Wah di soba nam terus sana. Apa beres aku? Sedikit lauk. Wasilah nak Wasilah nak ke Rasulullah Syekh Ahmad Tijani ke Badri Masjid. Oke, nanti itu pun boleh tambahan. Rasulullah Syekh Ahmad Tijani, Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani ke Badri Masjid. Lu tentang apa ini? Pak mancing kan. Bola Yang usul lu. Bisa yang gue kasih tahu ke korban. Bisa gol lu. Ada orang tadi berbisa betul Saya ke juga korban. tuku. Di mana ya? Alah, kun. Tahu bisa ngambil ni, kamu lihat larangan pun pun. Mata kor saya jual lagi. Kita orang. Itu mau apa yang Ya Allah. Alhamdulillah. Wa iradatukal asbaba, sedangkan keinginannya sampian al asbaba untuk ayat tasabbu wal iktisaba, untuk bekerja. Sedangkan keinginannya sampean untuk bekerja mencari rezeki, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajribi, padahal beserta menempatkannya Allah kepada sampean fit tajribi, di dalam tidak bekerja. Ai bi ayyassara lakal quta min haitsu la tahtasib. Apa tandanya Allah memang sengaja menempatkan kita untuk tidak bekerja? Kita memang diinginkan untuk tidak bekerja oleh Allah. Apa tandanya? Bi ayyassara laka, gambarannya memudahkan siapa Allah laka kepada sampian, memudahkan al-quta kepada makanan, min haitsu la tahtasib, dari jalan tidak diperhitungkan, min haitsu la tahtasib, dari sekiranya tidak memperhitungkan siapa sampian. Artinya sanajan abeuna ta'ala ko nikah napa kebutuhan sama cuma nikah bisa cukupi sareng Gusti Allah Ta'ala, entah dengan cara seperti apa. Kalau TV pernah juga ngalami
tahun 2012 sampai 2019 kalau tak laku sangat dia baca tak laku kapi bengkel laku apa kapi stok tak laku cuma ki mencoba alqut nika dimudahkan sareng Allah baca mencoba kapi makan nika dimudahkan baca sareng Allah Ta'ala karena tiap minggu nika almarhum Cimat Saleh nika kirim beras ikan paus 10 kilo obeng 2 seker tiap minggu sampai Cimat Saleh sobong ngomong sampai pula alako tidur surat berde tiap 3 hari tiap 4 hari nika gula beras bisri khura berde bisri khura menjamin kaula pokok telegara saponi pasti atas kalau orang ngeberde bisa cek rokok tiap hari rokok apa C16 tiap hari khura kahadari apel tokung sampai samangkin orang yang audit bisa dicek sampai pula alako pas kemutada khura kensak resek atau rokok pakai beka imam pakai beka toto pakai kau orang pakai kemutada sih berde artinya apa mencoba sarnya karokwa kalau lu tahu salah kompu selang benih sama minggu tahu nan sampai gula lako kenapa mungkin kalau pernah ya sehari sari guru misalnya tadi lako na baca kan kan cek saking ngata berkautan 500 juta beri dengan ada tamu ini lagi. Kentet sama ada tamu ini lagi. Artinya kenapa? Kaula mator katini, kaula mainga otak bemalai tantaretan, kaula pernah ngalami. Benih cakna. Jadi mengkaula malai pasabar nikah menikah kaula pernah ngalami. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi huwal habibul ladhi yurja syafa'atu li kulli hawlin minal ahwali muhtajimi. Dalam burda pada kandaman ketika nikah kan astagfirullah yang sapora di dalam doa kepada Allah Ta'ala min qaulin daripada ucapan bila amalin saya tak praktek lagi nyoro sabar tapi abangnya tak bisa masabar nyoro tenang tapi abangnya tak bisa tenang ketika ngadepi belai ujian cobaan astagfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi man qaula male sampian kaula tak ngalakoni tibi tak pernah ngalami tibi laqad nasabtu ongku kaula neka anis beda kisetong oreng naslan deka setong oreng lidhi hukumi deka oreng se mandul ada anak nasi bulan pada sebulan mandul pada koi ben anis beda seorang anak deka oreng se tak pernah andi anak dapat nasabtu bihi naslan lidhi hukumi badan yang ini burda nah terus sepon jadi tanda-tanda na Allah nika memang menempatkan kita di dalam posisi tak usah alako nika kemperena tandana nika makanan bersama macam maka kebutuhan nika sareng Gusti Allah Ta'ala cokok kopi pan ki halil napa naput ada kang jagung napa naput muka kios kan ki cek sareng Allah ampun cokok kopi tak boleh tak laku wa ja'ala nafsaka mutmainnatan inda ta'addurihi bentang dana panjenengan panika tandanya sampai memang oleh Allah diposisikan ditempatkan pada keadaan tidak usah bekerja. Yang pertama makan sandang pangan dicukupi oleh Allah dengan jalan yang tidak bisa diperkirakan. Wa ja'ala nafsaka mutmainnatan dan menjadikan Allah nafsaka kepada jiwamu mutmainnatan kepada tenang inda ta'addurihi ketika tidak adanya kut ketika misalnya ketika tidak ada makanan, tidak ada belanja dan semacamnya karena tidak bekerja, hatinya tetap tenang, tidak risau, tidak gelisah, tenang. Muta'alliqatan tetap
hatinya bergantung bi maulaha kepada Allah, wa dumta dan tetap sampean alal istighal untuk menyibukkan diri bi wadhaifil ibadati kepada kebiasaan-kebiasaan ibadahnya sampean, tetap wiritan-wiritannya dan semacamnya tidak terganggu. Karena misalnya suatu saat tidak punya belanja misalnya, tidak terganggu. Nah, ketika sampean menginginkan bekerja, padahal sekalipun tidak bekerja sampean sudah dicukupi oleh Allah, keinginan sampean untuk bekerja tersebut inhitatun anil himmatil ulyati, itu merupakan penurunan, degradasi, penurunan anil himmati dari cita-cita al ulyati yang tinggi. Kenapa dikatakan penurunan daripada cita-cita yang tinggi? Li iradatika, karena keinginannya sampean arujua untuk kembali ilal khalqi, untuk berkumpul berhubungan lagi dengan makhluk, ba'da ta'alluqi bil haqqi, setelah sampean itu telah melakukan hubungan yang kuat bil haqqi kepada Allah. Walau lam yakun illa mukhalatatu abnaid dunya, seandainya saja dengan keinginan sampean untuk bekerja itu tidak ada hal lain, lam yakun, tidak ada perkara lain, illa mukhalatatu abnaid dunya, selain berkumpul sering berbaur dengan orang-orang yang cinta kepada dunia. Kota abnaid dunya, anak-anak dunia. Kota anak-anak dunia, artinya orang-orang yang mencintai dunia. Misalnya ketika sudah diberikan kecukupan tapi kemudian dia ingin bekerja, misalnya di dalam ketika sampean bekerja tidak ada hal-hal lain, artinya wiritannya tidak terganggu, cuma sering berkumpul dengan orang-orang yang cinta kepada dunia, fi mahum fihi, di dalam perkara keadaan hum yang adapun abnu dunya fihi, ialah di dalam keadaan tersebut, artinya kita sering berbaur dengan orang-orang yang cinta dunia, di mana mereka yang cinta dunia tersebut pembicaraannya ya tetap berputar masalah pekerjaan, masalah penghasilan dan semacamnya. Di mahufi, lakana kafian, niscaya ada apa itu mukhalatatu abnai dunya atau mahum fihi, kafian ialah cukup, fi dana atil himmati, itu sudah cukup di dalam dianggap sebagai rendahnya cita-cita. Makanya tak ganggu kabiritan, tapi sebut akompol masuk orang-orang selebur katunya abna dunya, anak-anak dunia menengi balas akan pada kocak anak gawang, anak gawang kan gini, tukang kanan abang tidak keluar ini kan kocak anak gawang, doni pemain. Anak gawang ganja, anak dunia. Adalah orang saya lebur ka. Angkan lebur akompol daga orang-orang saya lebur cuma telat tak kontana dan arena cuma masalah laku, masalah penghasilan, masalah kumpul-kumpul, wala dosa dua. Gila lo, mana boleh? Ada yang macam orang tiap bulan dolar sama polo, jadi yang nonton apa tunjuknya atur masalah penghasilan. Itu pun sudah cukup fidena atil himmati, ketika fidena atil di dalam anggapan rendahnya cita-cita. Fal wajibu, maka yang wajib ala saliki, atas seseorang yang ingin menuju kepada Allah, yang wajib atas seseorang yang ingin berjalan menuju kepada kehadirat Allah, as-saliku, orang yang jalan, suluk jalanna, at-tariqu, orang se ajalan, tariqah jalanna. Pada istana tariqah sareng suluk. Jamak fitana mana bi tariqah, ulangan boleh. Baru tidak paham. Polana kan kita sering mendengar kocak ilmu suluk, baru kocak tariqah. Kenapa fitana suluk sareng tariqah? Suluk sareng toriko ini kepada masdar salakayas luku sulukan, sajadayas judu sujudan.
taraka yatluku tariqatan. Berarti pada masdar. Suluk artinya jalan, tariqah artinya jalan. Salik orang se jalan, murid utawa tariq orang se atarika, atariqat. Napa perbedaannya? Nika biasana mana bi tariqah kasa, mana bi tariqah kasa pekerjaan lazimah atau kewajiban wadaif wadifahnya ahli tariqah kasa kebanyakan berkisar neng wiritan mari sopo maca salawat saratot istighfar saratot la ilaha illallah saratot jadi mari maghrib maki istighfar saratot salawat saratot la ilaha illallah saratot nika manabi ahli tariqah nika tariqah nika jalan nuju pangeran kalaban mabanyak diri wiridan. Sedangkan suluk panika lebih daripada itu. Manabi suluk nikah jalan menuju Allah nikah kalaban apa? Kalaban matpa lakona ate. Tentu tak ngamal lagi la ilaha illallah tak maca istighfar astagfirullah 100 salawat 100. Tapi orang ahli suluk nikah orang se ajalan menuju pangeran dengan cara dengan metode memperbaiki hati. Ada sedikit perbedaan. Stone apa ada boy? Karena masing-masing cara kasa pajat nuju dekat Gusti Allah Ta'ala. Al-kasbu la tadharu bil ilmi wal kasbi. Kasab makrifat nikah tak bisa kita hasilkan dengan usaha kasab apapun, wal ilmi dan dengan mempelajari ilmu apapun. Walakin tadharu akan tetapi kasab tadharu bisa tampak walakin tadharu bil muwadabati ala sunani. Akan tetapi kasab hadisa marifat ekasa bakal kita dapatkan dengan cara bil muwadabah, dengan cara membiasakan diri bil muwadabati, dengan membiasakan diri bil muwadabati, dengan membiasakan diri ala sunani atas pekerjaan sunnah kasa tariqah. Berarti tariqah kasa ngalakoni membiasakan diri ngalakoni kalakuan sunnah. Katipun apa carana kita membiasakan diri muwadabah ala sunan, membiasakan diri atas perbuatan sunnah. Caranya cuma situng. Kenapa carana? Kita harus ajanci, bagus ajanci kabel TV, otaba ajanci dekaku guru. Janji ini kada dalam bahasa Arab, kocak baiat. Jadi baiat kurwa bahasa Arab, matulan ajanci. Kalau narema baiat ke guru, napa baiat ke mari sopu maca salawat 100 istighfar 100 la ilaha illallah 100 kan yang mana baiat ajanci. Ketika kaula kita pun ajanci dekat guru, kang kui masuk tarikah misalnya baiat ajanci dekat guru, kang kui menepati, kang kui ngalakoni istiqomah ngalakoni mari sopu salawat 100 istighfar 100 la ilaha illallah 100, akhirnya istighfar maca salawat ben maca la ilaha secoma sunnat akhirnya dadi wajib karena pun janji sunnat ketika etong kok janji dadi wajib. Ketika baca istighfar salawat bersama macam apa dadi wajib ke kita karena sudah ada ikatan janji, maka otomatis terjadilah apa yang dikatakan gelak rasa muwadabah, membiasakan diri. Rasa terbiasa. Ketika seseorang sudah membiasakan diri atas perbuatan sunnah tersebut, maka kata Imam Ghazali, di tengah perjalanan
insya Allah orang tersebut akan tersandung dengan apa yang disebut dengan makrifat. Nikah saya masuk tarikoh. Tak pati berdak dan Nabi tarikoh ni tak pati berdak. Kita sarang suluk. Suluk ni ke berdak. Tetap orang padang cak kasokana pangeran, epesa orang padang cak kasokana pangeran. Kemagampang ngampak nafsu epesa orang katimpang majalah ilah 100. Majalah ilah 100 Beli kembali. majalah ilah ilallah boleh. Mereka ni ka apes wangga orang. Nilana tauri ko sarang suluk ni ka berdesan suluk. Nabi suluk ni ka aja ka kona. Sebenarnya kalau orang ngasadoka bekale balis nanti pese 100. Padahal pun kanjeng Nabi mau tak bekale balis. Man, saya makian apa? Baca tak apa-apa aja kanjeng Nabi. Kalau eka gali, karena kanjeng Nabi pernah ada bu, manugara sagersan. Siapa saya pernah naman mentamenan. Kemudian pas abua sampun abua kasak buah naik kakan manuk, buah naik keco oreng, otabe buah naik kakan oreng, otabe kakan manuk, maka kana lahu sedekah. Saya kanjeng Nabi mentamenan ke nikah, ka oreng sinamen, sewa buah na otabe daun na otabe rancak naik kala oreng, otabe kakan manuk, otabe keco oreng, maka nilainya sedekah. Napa artinya ke nikah? Misalnya panjenengan namen pao, Kalendengan be, kalendengan. pao tambah kalandengan. Daun na wala. Namen pao nge tengki lorong, namen acem tengki lorong, namen kalandengan. Tapi pas ekakan mano, tambah ekala oreng. Kira-kira tidak napan tenang kan? Kan tak kira tidak kan? Mana temu gay orang. Berarti napa? Sanajan kita tak ridha pakun tarkus Allah Ta'ala Nilai sedekah. berdasarkan kebijakan Nabi Sallallahu Ta'ala pakun nilai apa? Sedekah. Sedekah. Sehingga apa yang dapat kita simpulkan dari hadis tersebut? Harus menerima. Oh, Laksa. saling kenaikan apa tuh, Rek? Saling kenaikan? Maka bisa disimpulkan diantaranya adalah semua ibadah kalau dilakukan tanpa adanya ikhlas maka ibadah tersebut akan Ditolak. kecuali Duna kalendengan saya kalah. abri ikhlas tak ikhlas pakune kenceri. Jadi Ampian abri ke masjid maka tak ikhlas pasti kenceri banget. ketiga yang duna kalendengan ni dia nama kamu mereka itu kata ulah. Temu mau Kamu dia kamu ni. Orang yang gay. Al muslimuna alal muslimi haramun irduhu maluhu. Tak boleh kan menanti orang tak boleh. Mikir yang ada mimpi ka semua. Halal halal. Kamu orang enggak jauh. Pulau. Itu saka sengala. Tuh saya kasih ngalah, saya kalah nih kan. Saya kalah. Pakai sambiang ngor pakun nanti nilai satu. Tina boki boki. Bebas. Jelas lagi. Baru tolese. Fal wajibu ala sadiki nih kare. Haram. Kata garis. Fal wajibu ala saliki maka sewajib ala saliki deka ahli suluk. Ayam kusa fi ma aqamahul haqqu fihi nikahnya perena neng diam. Ayam kusa agar supaya diam siapa ahli suluk fima di dalam keadaan aqama yang telah menempatkan hu kepada aqama yang telah menempatkan hu kepada orang tersebut siapa al haqqu Allah fihi di dalam dalam keadaan tersebut. Sebaiknya kita diam saja di posisi yang Allah tempatkan. Misalnya kita ditempatkan dalam posisi bekerja saja, tidak perlu niat untuk meninggalkan pekerjaan. Misalnya kita diposisikan oleh Allah Ta'ala di dalam keadaan tidak usah bekerja, tapi cukup
Kita tidak usah cari-cari pekerjaan dan semacamnya. Hatta yatawalla, sehingga mengurusi siapa Allah ikhrajahu, kepada mengeluarkannya seorang murid tersebut minhu dari dari keadaannya. Wala yahruju binafsihi, dan tidak boleh seorang murid keluar binafsihi dengan keinginan dirinya sendiri, wa iradatihi, artinya dengan keinginan dirinya sendiri. Wa taswilis syaitani, dan tidak boleh ia keluar dengan bujuk rayu setan. Fayaqa'u, maka sebabnya jatuh siapa orang tersebut, murid tersebut, fi bahril qati'ah, di dalam laut keputus asaan, akan jatuh ke dalam lautan keputus asaan. Wal iyadu billah, dan memohon perlindungan billah kepada Allah. Sehingga dapat disimpulkan lagi bahwa laisa sa'nu antat bukas sababat, bahwa yang perlu digarisbesari, digarisbawahi ialah yang penting itu ialah kita tidak meninggalkan sebab, akan tetapi balisanu ayat buka kasababu, akan tetapi biarkan sebab itu yang meninggalkan kita. Ilahirihi wallahu a'lam bishawab wa nafa'ana wa iyyakum. Al-Fatihah. Amin. Matur sakalangkong